Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yalzamul lil mayyiti arba'u hisalin. Alladzi adapun perkara yalzamu yang wajib lil mayyiti untuk mayit arba'u hisalin ada 4 perkara. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, mati, bagi orang yang hidup diwajibkan 4 perkara. Wajib. 1. Wasluhu, memandikan mayit. Wajib kifayah, mandikan mayit. Wa takfinuhu, setelah memandikan, mengkafani mayit. Wassalatu alaihi, nomor 3, mensolati atas mayit itu. Wadafnuhu, nomor 4, menguburkan. 4 perkara ini yaitu memandikan, kemudian 2 mengkafani, kemudian 3 mensolati, kemudian 4 menguburkan. Wajib kifayah bagi orang yang hidup. Artinya kalau tidak ada yang menangani 4 perkara tadi, maka semua kaum muslimin berdosa. Semuanya berdosa. Kenapa? Karena tidak melakukan yang 4 tadi. Tapi kalau sudah ada yang melaksanakan, sebagian sudah ada yang melaksanakan, tidak harus semuanya, maka kewajiban ini gugur dari seluruh umat Islam karena sudah ada yang menangani. Jadi ini namanya wajib kifayah atau fardu kifayah, kewajiban kolektif yang dikerjakan oleh sebagian, maka sebagian sudah gugur. Tentu ini wajib lil mayyiti, bagi mayit. Nah, sekarang persoalannya, mayit itu apa yang dinamakan mayit? Maka banyak ulama memberikan definisi yang dimaksud mati ya. Mati itu adalah mufaraqatur ruhi lil jasadi. Mati itu berpisahnya roh di dalam jasad. Orang itu dikatakan mati kalau sudah rohnya berpisah dari jasadnya. Sepanjang rohnya belum berpisah dengan jasadnya, sepanjang rohnya masih melekat di dalam jasad tubuhnya orang, maka orang itu tidak dikatakan mati, tapi hidup. Nah, persoalannya, roh itu apa? Nah ini, napa roh nih? Pada zaman Rasulullah, para sahabat dikisahkan dalam Al-Quran, ini sudah penasaran terhadap roh. Kira-kira roh itu apa? Karena roh itu yang menandakan kehidupan bagi seseorang. Orang itu dianggap hidup kalau masih rohnya ada, dan sudah dianggap mati manakala rohnya sudah berpisah daripadanya. Persoalannya roh itu apa? Maka sahabat bertanya kepada Nabi. Dikisahkan di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anir ruh. Para sahabat bertanya kepada Nabi, anir ruhi, tentang roh. Apa ruh itu wahai Nabi? Nabi enggak menjawab waktu itu karena enggak tahu. Kemudian turun wahyu kepada Nabi, lalu kata Al-Quran, Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qul, jawablah Muhammad, katakan kau Muhammad kepada yang bertanya tentang ruh itu, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku. Kamu tidak akan bakal tahu, mau dijelaskan bagaimanapun akalmu tidak akan menjangkau. Nah, Allah menyebutkan min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku. Kenapa tidak akan tahu?
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit. Ilmu yang diberikan kepada manusia itu sangat terbatas, sangat sedikit, sehingga untuk menjangkau dan mengetahui roh itu tidak mungkin. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar menjawab orang yang bertanya tentang roh itu, qulir rohu min amri rabbi. Katakan roh itu urusan Tuhannya, hanya Tuhan yang tahu, Allah yang tahu. Kenapa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kamu tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit. Manusia itu hidup karena ada rohnya. Kalau sudah tidak ada rohnya, mati itu sudah. Sepanjang ada rohnya, manusia hidup. Nah, kita ini hidup karena ada rohnya. Kalau rohnya sudah tidak ada, mati. Tapi kita tidak akan tahu hakikat roh itu seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Pokoknya manusia itu hidup karena ada roh di dalamnya. Konon katanya ilmu kedokteran sudah bisa membuat manusia dengan kecanggihan ilmu pengetahuan. Sudah lengkap semua urat-uratnya, darahnya sudah buat. Tapi tidak bisa hidup. Tidak bisa menciptakan roh di dalamnya. Nggak bisa menciptakan roh di dalamnya. Jadi yang jelas semua manusia yang masih hidup ada rohnya di dalamnya. Kalau sudah dicabut rohnya itu dia mati. Dalam keadaan sakit bagaimanapun, kalau rohnya masih ada tetap bergerak dia hidup. Tapi kalau sudah dicabut mati. Makanya nanti roh itu akan dicabut dari manusia. Israfil ya. Israel, malaikat Israel pencabut nyawa itu akan datang kepada manusia lalu mencabut, rohnya itu dicabut. Rohnya dicabut, mati orang itu kalau sudah dicabut. Nah, itu yang disebut dengan kematian. Nah, kemudian para hadirin, orang itu kalau sudah mati maka tidak ada yang ikut padanya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Nabi begini, yadba'ul mayyitah salasatun. Akan ikut kepada mayit itu ketika akan dikuburkan, ikut salah satu tiga perkara, tiga orang, tiga kelompok. Ahluhu ikut, keluarganya ikut mengantarkan ke kuburan. Wa amaluhu, dan amal perbuatannya ikut juga. Kemudian wa maluhu, dan hartanya ikut juga. Tapi wa yabqa wahidun, yang tetap mengikuti mayit itu ketika mati satu saja. Wa yarji'u ahluhu, keluarganya akan pulang. Wa maluhu, hartanya pun juga akan pulang. Wa yabqa amaluhu, dan amalnya yang tetap menyertai dia sampai dia masuk ke kuburan, sampai hari kiamat pun amal perbuatannya menyertai. Jadi keluarganya tidak ikut, hartanya tidak ikut, yang ikut adalah amal perbuatannya. Ini kata Nabi. Riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Nabi bersabda itu, yadma'ul mayyitah salah satun, ikut ke mayit itu tiga orang, tiga perkara. Ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amal perbuatannya, wa maluhu, dan hartanya. Fayarji'un nasu, fayarji' isnani, dua yang ikut, wa yabqa wahidun, yang satu tetap bersamanya. Dua pulang, satu ikut, yaitu amal perbuatannya yang ikut kepada si mayit itu. Maka kalau sudah datang kematian, tidak ada yang dapat diandalkan kecuali amal perbuatan semasa hidup. Dan Allah akan membalas ya amal perbuatan seseorang itu. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau amal perbuatannya baik, dia akan dibalas dengan kebaikan, tapi amal perbuatan yang jelek akan dibalas dengan kejelekan pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, orang yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun pasti Allah lihat dan membalas.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun, kejelekan seperti apapun pasti dicatat oleh Allah dan akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hidup di dunia ini selalu berjuang, berusaha bagaimana kita menghimpun amal perbuatan. Barangkali kita tidak kaya hidup di dunia ini, tapi harapan kita di alam akhirat kelak menjadi orang yang kaya, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Idza matal insan inqata'a amaluhu. Kalau manusia sudah mati, hapus, terputus amalnya. Illa min salasatin, kecuali tiga perkara. Min sodakotin, satu sodakoh jariyatin yang mengalir, sodakoh jariyah. Kita bersodakoh, berinfak ke masjid, berinfak ke fakir miskin, menyumbang apa saja. Itu kalau mati akan datang kepada si mayit itu memberikan pertolongan. Wa ilmin yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia ketahui kemudian dia amalkan. Ini namanya ilmu manfaat. Dia belajar tentang sholat sudah tahu, lalu dia sholat. Nah, itu ilmu manfaat namanya. Yang tidak manfaat bagaimana? Belajar tentang sholat, dia paham sholat tapi tidak sholat, misalkan, ini tidak manfaat. Wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang akan menjadi investasi bagi seorang ayah itu dan ibunya. Anak yang soleh akan menjadi penyejuk nanti ketika orang tuanya pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tentang kematian. Kemudian kita kembali kepada pasal ini. Kalau ada 4 kewajiban bagi orang yang hidup terhadap orang yang mati. 1, wasluhu. Yang pertama adalah memandikan mayit. Wajib memandikan mayit. Wasluhu. Atau kalau mayit tidak bisa dimandikan, au badaluhu, atau gantinya mandi. Wahwa atayammum, yaitu tayammum. Kama lau ukhriqa binar, seperti mayit mati dibakar, terbakar, mati terbakar. Mati terbakar. Wa kana bihaisu lawusila taharro, kalau dimandikan dia akan remuk, tidak bisa, akan rusak. Karena sudah berupa arang. Kalau dimandikan tidak bisa. Gimana caranya? Tayammum. Mayit yang kebakaran sudah seperti arang, itu ditayamumi andaikan ada. Tetap wajib mandi dengan cara tayammum. Maka orang yang memandikan itu bilang, nawaitu tayammumah lihadal mayiti. Saya niat mentayamumi mandinya mayit ini. Bilang aja dalam hatinya, saya ingin mentayamumi mayit ini. Pukulkan tangannya ke tanah, kemudian diusap wajahnya. Setelah wajahnya kemudian tangannya. Sudah selesai, itu sudah. Wajah dan tangan saja. Wajah dan tangan saja. Itu bagi mayit yang kebakaran, tidak mungkin dimandikan. Jadi cukup dengan cara ditayamumi. Itu ya. Itu memandikan. Nanti akan kita bahas bagaimana cara memandikan. Yang penting ini wajib dimandikan. Kemudian nomor 2, dikafani. Dikafani itu dibungkus. Nanti kita sebutkan juga bagaimana cara mengkafani. Secara garis besar dulu, wajib dibungkus, dikafani dengan kain kafan. Kapan dikafani itu? Setelah dimandikan. Ba'da waslihi au badalihi, atau setelah ditayamumi. Ini wajib ini. Setelah dikafani. Wasalisuha as-salatu alaihi, kemudian mensolati kepadanya. Ini wajib. Di sini salat mayit itu harus ba'dal wuslih wujuban.
Tidak boleh mensolati mayit sebelum dimandikan. Ba'dal ghusli wujuban, wajib dimandikan dulu baru disolati. Tidak boleh mensolati mayit sebelum dimandikan. Ya. Kenapa? Li'annahu al-manqulu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang diriwayatkan dari Nabi. Nabi itu mensolati mayit pasti setelah dimandikan. Belum pernah ada riwayat yang menyampaikan Nabi mensolati mayit sebelum dimandikan. Dimandikan dulu. Nah, itu. Kemudian di sini ada keterangan Imam Nawawi Al-Bantani menyatakan, falau ta'azzara ka'an waqa'a fi khufratin wa ta'azzara ikhrajuhu wa tuhruhu lam yusalli alaihi. Andaikan tidak bisa dimandikan, andaikan tidak bisa disolati, nggak bisa disolati, seperti orang yang jatuh di jurang yang dalam, wa ta'azzara ikhrajuhu, tidak bisa dikeluarkan mayit itu, sudah ada di reruntuhan, misalkan di jurang yang dalam atau di reruntuhan atau gunung itu menutupinya, ya tidak mungkin sudah dikendalikan diambil mayit itu dan tidak mungkin disucikan, maka kata sini sudah lam yusalli alaihi, tidak usah disolati, enggak usah disolati, karena belum dimandikan juga, belum disucikan, dan mayitnya tidak bisa diangkat dari reruntuhan tanah itu, misalkan seperti itu. Lam yusolli alaihi, ya sudah, tidak usah disucikan, tidak usah disolati. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tidak sah juga andaikan ada orang ditimbun oleh tanah udah dalam dan tidak digali sudah, lalu disolati di atasnya itu, lalu disolati, ya tidak boleh, ya sudah, tidak usah disolati, sudah tidak usah dimandikan, tidak ada kewajiban bagi kita itu. Amalnya si mati itu tergantung amalnya, sudah tidak mengurangi sama sekali. Itu kalau mayitnya jatuh di sebuah jurang yang sudah tidak bisa diambil lagi, tidak bisa disucikan lagi, atau ditimbun tanah gunung jatuh, kan susah sudah diambil mayitnya. Tidak usah dibersihkan, tidak usah disolati, biarkan saja sudah begitu. Allah Maha tahu. Karena gimana caranya, tidak bisa. Nah, kemudian mensolati itu tadi, mensolati mayit ba'dal ghusli, setelah dimandikan wajib. Kemudian wa ba'dat takfin nadban, dan setelah dikafani sunat. Ba'dat takfin nadban. Bal tukrahu sholatu alaihi qabla takfinihi. Mensolati mayit sudah dimandikan tapi belum dikafani, hanya ditutup selembar kain misalkan, lalu disolati, itu boleh, makruh tapi kalau belum dimandikan haram, tidak boleh, harus dimandikan. Dan kalau sudah dimandikan belum dikafani secara utuh, hanya ditutup kain misalkan, lalu disolati, itu boleh tapi makruh. Ba'da takfin, makruh itu. Jadi sah sholatnya tapi tidak baik. Yang paling baik tentunya pertama dimandikan secara sempurna, yang kedua dikafani, baru setelah selesai itu disolati. Kemudian warabi'uha, nomor 4, dapnuhu, mengkubur mayit. Ya, wajib dikubur itu. Nanti akan dibahas satu persatu nih, bagaimana cara memandikan, cara mengkuburi, cara mensolati, cara memandikan, cara mengkafani, nanti di bab ini. Ini secara garis besarnya. Yang nomor 4 itu mengkuburkan. Saya kira itu, mohon maaf ini sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan tentang lebih rinci tentang masalah memandikan mayit.
nanti memandikan mayit minggu depan. Mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.